Ketemu lagi dengan gue, Lembu Tambun, di podcast Jurnal Lembu. Penggunaan THR tuh tricky sebenarnya. Mungkin ya, ini kalau salah gue berhak untuk dikritik. Buat teman-teman muslim, seringkali THR menjadi tempat memang untuk pemakaian harus kasih saudara sana sini gitu ya. Terus kemudian nanti kalau ada acara ya dipakai, dan THR masing-masing orang tuh beda-beda jumlahnya. Gue malah punya ide sebenarnya. Jika THR lo itu jumlahnya kecil, artinya ya range THR lo itu buat rekan-rekan muda ya sekitaran 1-3 juta gitu ya. Mungkin kita harus belajar untuk frugal living kali ya. Gue penasaran juga sih sebenarnya sampai titik mana sih kalau frugal living gitu ya. Jadi kita belajar untuk menahan pengeluaran, terlepas apa itu frugal living dan yang lainnya gitu. Hidup hemat, hidup secara ekstrim ya. Tapi memang kalau misalnya jumlah THR atau bahkan nggak punya THR sama sekali, atau bahkan kalian di antara kalian itu ada wirausaha dan nggak punya THR gitu ya, kita belajar menahan pengeluaran yang besar gitu. Bahkan pada saat menjelang liburan pun, jika Anda wirausaha, mau nggak mau Anda akan mengumpulkan duit buat segala macam kegiatan gitu. Ini khusus buat teman-teman muslim ya, yang sering kali mungkin pada saat terima THR itu karena keperluan untuk ketemu saudara dan acara macam-macam, kemudian dananya dipakai semua gitu. Kalau saran bijak saya sih kalau nggak perlu banget, nggak usah langsung dihabiskan gitu. Nggak perlu takut untuk mengatakan bahwa Anda lagi struggle saat ini gitu ya. Anda punya kemampuan yang sangat-sangat terbatas dan Anda bisa memanfaatkan uang Anda untuk diinvestasikan dulu di reksadana, pasar uang, di pendapatan tetap. Jadi Anda bisa memasukkannya ke sana gitu ya. Jangan sampai saya langsung aja to the point ngomong ya, jangan sampai langsung masukin ke saham gitu. Karena orang langsung secara gampang orang bilang, oh kalau saham pasti naik terus. Enggak juga gitu. Karena di sana ada pengendalinya ya. Bandar besar tuh selalu ada gitu. Jadi yang paling efektif, percayakan saja pada fund manager untuk uang Anda dikelola untuk berpotensi dari uang kecil menjadi uang besar. Nah gitu. Jadi jika THR Anda kecil, rasa-rasanya Anda nggak punya kewajiban untuk menghabiskannya. Karena kita punya masa depan gitu. Kita punya masa depan yang harus kita urus, dan kita harus memupuk karena dananya masih terbatas. Bahkan ketika sadar saat kita bekerja nggak ada THR atau kontrak gitu ya, sistem kontrak, atau karena kita wirausaha dan memang nggak punya THR, rasa-rasanya tetap perlu tuh ya bikin dana darurat ya, dana darurat sama dana pensiun. Saya rasa itu penting banget ya, dana darurat sama dana pensiun harus dibuat. Itu dua hal yang terpisah sebenarnya. Maka THR itu, tunjangan hari raya, itu adalah kalau menurut gua kebijakan dan kebaikan dari kantor atau orang tertentu yang diberikan kepada kita untuk merayakan hari raya. Tapi kalau nggak mau dipakai juga nggak apa-apa sebenarnya, dan Anda bisa melakukan invest pada THR Anda. THR Anda bisa dimasukkan ke tempat yang aman. Mau deposito boleh ya, untuk jangka panjang, nanti dibiarin aja setahun, baru setahun kemudian baru Anda ambil gitu. Jadi harus pakai ikhtiar sebenarnya sih.
kalau udah bicara THR itu harus benar-benar ada ikhtiarnya, harus niatin gitu ya. Terus kemudian selalu sih memang THR itu yang paling ditunggu. ada kantor-kantor yang THR itu berbeda. Jadi buat non muslim, ini buat info aja ya. Jadi non muslim itu dikasihnya di akhir tahun, dan yang muslim itu di tengah tahun. Tapi ada juga institusi yang menyamaratakan gitu loh. Tidak bermaksud ini ngomongin soal agama, tapi biar mudahnya, misalnya akhirnya semuanya disepakati di tengah tahun dikasihnya. Jadi pada saat menjelang mau lebaran dikasih. Nah, ini nih tantangan nih. THR yang dikasih di tengah tahun. Kadang-kadang di akhir tahun kalian mau merayakan kan buat yang non muslim gitu kan. Nah, THR yang udah dikasih di tengah tahun itu menjadi suatu tantangan sendiri. Ini jajan atau enggak, karena kan saya belum ngerayain gitu. Nah, investasikan aja gitu. Dari tengah tahun sampai akhir tahun gitu kan. Jadi taruh aja, Anda buka sekuritas, Anda buka rekening tabungan sekuritas yang memiliki instrumennya, alat instrumennya reksadana ya, atau obligasi gitu. Nah, taruh di sana gitu. Dan kan nggak harus dihabiskan gitu. Tinggal nunggu saat yang tepat. Nah, seringkali yang terjadi ketika teman-teman non muslim ini dapat THR di tengah tahun, nah THR-nya dihabisin. Nah, pas di akhir tahun jadi bingung. Dia cuma punya gaji. Nah, gitu kan. Dia punya gaji. Nah, gajinya pengen dirasain kayak orang lagi punya THR, liburan panjang. Nah, jadi kebalik-balik kan gitu. Budgetingnya jadi berantakan banget gitu. Ini semoga bisa menjadi perhatian kita bersama nih ya. Karena ini soal mindset kita. Duit mah tetap keluar masuk, tetapi yang sering berubah itu mindset. Yang sering susah itu adalah mindsetnya kita sendiri gitu ya. Semoga ini bisa membantu buat kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas teman-teman, Bapak Ibu. Terima kasih tetap setia untuk mendengarkan podcastnya saya. Nah, terima kasih juga buat teman-teman yang ada di luar negeri. Terima kasih. Sehat selalu di sana. Karena di sini lagi di Indonesia, di Jakarta itu sedang sering hujan. Jadi hati-hati. Khususnya nanti yang akan berpergian sebentar lagi. Ini suasananya udah mau liburan. Jadi saya juga ngerasain kayak udah mau liburan nih, walaupun masih terus bekerja ya, beraktivitas. Terima kasih. Selamat bekerja.